warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asyraqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ilal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Fatihah. Jamaah subuh gabungan Kecamatan Pancoramas dan Cipayung, Kota Depok, tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para kiai, para satid yang demikian banyak, mudah-mudahan menambah keberkahan tersendiri buat kita, amin ya rabbal alamin. Terutama kepada pengurus subuh gabungan dan juga seluruh pengurus DKM Masjid Al-Ihsan Rakapan Jaya. Pada hari ini kita ingin melanjutkan bacaan surah Al-Buruj yang dulu sampai ayat 7 itu dibaca di Masjid Al-Munawwarah sebelum puasa tahun lalu, sebelum puasa. Udah mau puasa lagi. Berapa bulan kita? 6 bulan lebih nggak baca kitab. Di Masjid Al-Munawwarah Dagan Alam itu dari ayat pertama sampai ayat ke-7 surah Al-Buruj. Silakan Bapak lihat, itu sudah di YouTube-kan dalam majlis. Setiap kali tampil itu ada YouTube-nya. Saya sengaja buat yang ini buat kita bisa mengulang-ulang gitu. Tapi sudah diedit lah ya. Jadi ucapan-ucapan yang kurang baik itu sudah kita hilangkan. Baik, Bapak sekalian. Jadi surah ini menceritakan kekejaman seorang raja dari Yaman. Rajanya terakhir dari kabilah Himyar. Nama rajanya Jur'ah bin Nuwas. Itu kejam orang. Apa yang dilakukan raja itu? Membuat fitnah di kota Najran. Mereka membakar orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu terjadi pada tahun sekitar 523 Masehi. Dimarkani umatnya Nabi Isa yang istiqomah beriman kepada Allah dan Nabi Isa alaihissalam, tapi kemudian oleh Raja Zur'ah bin Nuwas habis dibakar. Terutama orang-orang yang dikenal dengan kaum Paipiyun namanya. Yang dibakar itu kaum Paipiyun. Nah, ini menceritakan keteguhan orang-orang dulu dan mempertahankan akidah. Disiksa, bahkan mereka dibakar, dikumpulkan dalam satu lubang. Makanya dikenal ayat ini dengan Ashabul Ukhdud. Gitu. Ya, orang-orang yang punya parit untuk ngebakar hidup-hidup orang-orang yang beriman, terutama kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Dan sejarah terus berulang. Ya, belum lama kita dengarkan juga kaum muslimin di negara lain juga mengalami nasib seperti yang dialami oleh kaum Paipiyun itu.
Ya, tapi alhamdulillah segera ditangani lah, diatasi. Jadi enggak terus merambah ke negara lain. Ya. Baik. Sekarang berarti ayat ke-8. Kenapa suku Paipyun sampai disiksa, mereka dibakar hidup-hidup? Enggak kenal siapa yang dibakar, sampai bayi juga dikumpulin juga, dibakar juga. Nah itu Allah ceritakan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak mungkin menyiksa kaum Paipyun itu di Najaret, di Najran, illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hamid dan maha terpuji. Cuman karena mereka beriman kepada Allah dan Nabi Isa, mereka dibakar hidup-hidup. Mudah-mudahan enggak terjadi ya sama umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal kitanya kompak, Pak. Ya, jangan main cakar-cakaran mulu, enggak udah-udah. Ya. Nah, ini saya baca tafsirnya. Ay wa ma kana lahum dzanbun wa man taqamu minhum illa li'annahum amanu billahil aziz al-hamid al-ghalibi alladzi la yudamu man ladha. Wa ma kana lahum dzanbun, mereka enggak punya dosa, entah dosanya apa, mereka disiksa itu. Wa man taqamu minhum, dan juga tidak ada sesuatu yang membuat raja dan bala tentara menyiksa illa, nah ini dia, kecuali li'annahum amanu billahil aziz, karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa, Al-Hamid yang maha terpuji, Al-Ghalibil ladzi la yudamu man ladza bijanabihi, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang menguasai, yang tidak akan dianiaya orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau di dunia ladangnya ujian buat orang yang beriman, enggak fisik, mental dihajar. Di akhirat siapapun yang berlindung kepada Allah tidak akan mendapat siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah paham, itu buktinya mereka beriman kok dibakar hidup-hidup itu di dunia, Pak. Cobaan. Ya. Tapi mereka luar biasa telah membuktikan bahwa imannya nggak bisa dibeli. Walau mereka harus mati terpanggang, nggak bisa dibeli. Ini luar biasa ini sejarah. Al-Hamidi, Allah yang maha terpuji, fi jami aqwali wa af'alihi, pada seluruh perkataannya dan perbuatannya. Wal ghardu anna sababal batsi bihim wa tahrikim binar lam yakun illa imanuhum billahil wahidil ahad. Maksud ayat ini, sesungguhnya penyebab mereka menyiksa kaum apa itu, kaum apa, agak susah namanya itu, kaum Paipyun namanya, yang ada di Najaret, di Najran. Wa tahrikim binar, dan mereka dibakar, dipanggang di api. Lam yakun, tidak akan ada illa imanum billail wahidil ahad, kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang esa. Itu aja penyebabnya. Memang orang kalau udah menyatakan beriman, siap-siap diuji, Pak. Emang enak kalau kita sudah mengatakan amantu billah. Ya walaupun mudah-mudahan kita nggak akan dapat ujian seperti ini. Tapi jelas ketika kita sudah menyatakan amantu billah, ujiannya banyak. Ahasiban nasu ayaqulu amanna wa hum la yuftanu. Itu dalam surah lain. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah menyatakan beriman
Mereka tadi diuji, banyak Pak ujian. Ya kita sama-sama tahu lah masing-masing kita punya ujian yang berbeda-beda. Tapi intinya jangan pernah kita jual akidah hanya demi dunia. Jangan pernah jual akidah hanya demi kepentingan duniawiyah. Terutama nih yang sering dialami kaum muslimin adalah kefakiran. Dan Nabi sudah sinyalir, kadal faqru ayakuna kufran. Nyaris kefakiran membuat orang jadi kufur kepada Allah. Gak sedikit saudara kita di pedalaman yang melepas imanannya, cuman kadang gak tahan, diuji dengan duniawiyah, miskin, fakir dan sebagainya. Padahal itu gak ada apa-apanya kalau diperbandingkan dengan pahala yang dia akan dapat di akhirat karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal kita masuk surga cuman atuh iman. Dengan modal iman, kalaupun orang masuk ke dalam neraka itu enggak abadi. Itu menurut ahlu sunnah wal jamaah. Rasulullah kan dapat diberikan syafaat. Syafaatul ujma itu di padang mahsyar. Ada lagi syafaat yang lain ketika beliau sedang asik di surga, tiba-tiba Jibril kasih tahu, nah di neraka banyak umatmu yang teriak-teriak tuh, minta tolong. Singkat cerita akhirnya Nabi jalan ke neraka dengan mengendarai buruk. Dilihat tuh umatnya tuh, cuma dua yang gak disiksa oleh Allah, hati dan mukanya. Ya Muhammadah gitu. Ya Muhammadah, ya Muhammad tolong kami. Ini orang-orang yang cuma modalnya iman doang. Ya, bayang kagak, puasa kagak, zakat ogah, haji gak mau, modalnya iman doang. Langsung tuh ada, ini ceritanya hadits qudsi. Irfa man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min la ilaha illallah. Angkat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada di hatinya segelintir iman, cuma modal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan berkat itu mereka nggak bisa kekal dalam neraka. Itu iman itu sudah modal. Semua orang yang beriman masuk surga, masuk kapan nggak tahu, pokoknya masuk gitu aja. Ada yang mampir dulu di Cipanas gitu kan. Nah kita berharap kita semua nih ya melalui sebuah gabungan nggak mampir-mampir lagi dah langsung. Amin apa gitu? Amin berapa? Ya di samping dapat as-syafaatul uzma di padang mahsyar juga dapat syafaat khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz emang syafaat ada? Nah ini lagi-lagi ada, masih ada aja orang nggak percaya sama syafaat. Karena orang sekarang kadang-kadang mengkaji Al-Quran, apa yang ada, ya itu yang dipahami. Bapak sekalian, kalau kita ingin memahami secara utuh, contoh tentang syafaat, kumpulin semua ayat yang berkaitan dengan syafaat, kumpulin semua hadits yang bicara masalah syafaat, dikaji, dibahas, baru kemudian akan menghasilkan ilmu yang utuh. Ini ada orang apa syafaat? Ngapain tuh pada maulid? Katanya ngarep syafaat. Nggak ada syafaat. Dikeluarkan ayat walillahi syafa'atu jami'. Milik Allah syafaat. Baca lagi dong ayat yang lain. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa. Siapa yang bisa memberikan syafaat kalau bukan izin Allah? Jadi syafaat ibarat barang. Allah kasih kepada orang yang Dia kehendaki. Siapa yang Allah kasih? Nabi, orang-orang soleh, para syuhada, bahkan anak kecil juga bisa memberikan syafaat kepada kita. Apa? Anak yang diakikahkan itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bukan ulama kaleng-kaleng yang ngomong ini. Bapak lihat dalam kitab At-Tamarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah, itu ada hadis yang kemudian oleh Imam Ahmad dipahami bahwa setiap bayi itu tergadai dengan akikahnya. Kullu gulamin murtahamun bi aqiqatihi. Itu hadisnya begitu. Beliau sampai memaknakan hadis ini bahwa kemungkinan besar anak yang tidak diakikahkan tidak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, sampai kayak begitu. Makanya bapak kalau punya uang, ini anak-anak sekarang
mendahulukan ulang tahun, padahal biaya lebih gede. Ulang tahun berapa? Lah kambing ada kambing 12 juta. Dapat 3. Dapat 3 itu. Kadang-kadang ulang tahun digede-gedein. Akikah enggak? Jangan ikutin gaya barat, ikutin aja gaya orang Kapan Jaya gitu ya. Banyak saya lihat keluarga muslim itu anaknya ulang tahun, ampun dah, apa baik dibeli, tapi belum diakikain. Nah, apa sekalian, sama saya juga orang tua juga. Bahkan saya sekarang udah jadi engkong sekarang saya, engkong ucup. Udah 40 hari itu cucu saya lahir. Tempoh hari saya bikin akikah, ya laki-laki, luar biasa. Ini jangan sampai kita katanya maulid kan ngikutin Nabi atau orang Melasono nyunah, tapi yang digedein ulang tahun bukannya akikah sekarang. Kadang-kadang modalnya lebih gede daripada akikah. Iya, jangan Pak, karena kita berharap syafaat dari anak kita. Orang tua dikasih waktu sampai anak tuh balik. Kalau sudah balik, habis kesempatan berakikah. Lalu bagaimana kita yang sudah balik belum diakikahkan? Akikah sendiri, gitu. Ini bapak nih umpama, ya dulu, apalagi yang generasi ini Budi, ini bapak Budi udah berapa tahun? Ya, ini Iwan ngayap di sawah. Anak sekarang nggak tahu Ibu Budi ya, Bapak Budi. Nggak ada lagi. Sekarang main ini Joni, gitu kan? Mainnya bukan di sawah, di mall, gitu. Kita ini generasi yang mungkin 50 tahun ke atas, mungkin orang tua kita itu susah. Tanya atau nggak usah tanya dah. Kalau kita yakin kita belum diakikahkan, akikah sendiri, begitu. Nah itu jadi yang memberikan syafaat. Jangankan Nabi, bayi aja bisa memberikan syafaat. Balik lagi. Wa hadza laisa bidzanbin yastahiquna bil uqubah. Ini bukan dosa di mana mereka berhak disiksa, bukan. Walakin nautughyanu wal ijram. Tetapi ini adalah perbuatan zalim dan perbuatan dosa. Apa haknya mereka menyiksa orang yang beriman? Nggak ada haknya di situ. Ini zalim namanya nih. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Dialah Allah. Baginya lah kerajaan langit dan bumi. Ente raja. Katakan Zur'ah Junwas. Ente raja. Boleh nih ngaku raja. Tapi Allah nyatakan di sini dialah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Makanya di padang mahsyar nanti Pak, pertanyaan yang pertama muncul kepada kita selaku hambanya, ainal muluk, mana raja-raja yang ngaku hebat di dunia mana? Itu Allah nanya begitu. Lil manil mulku yaum. Hari ini kerajaan milik siapa? Gak ada yang bisa jawab. Firaun gak jawab, Haman gak jawab, raja-raja yang sombong kepada Allah gak ada yang jawab. Ini kan? Limanil mulku yaum. Hari ini kerajaan milik siapa? Gak ada yang jawab. Tapi Allah sendiri yang jawab. Lillahi wahidil qahar. Hari ini kerajaan milik saya, yang esa dan yang perkasa. Termasuk Raja Jur'ah yang menyiksa kaum muslimin. Ditanya nanti. Makanya Allah ketika ada orang sombong karena kekuasaannya, selalu ada ayat lahu mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ai hadzal ilahul jalilu al maliku li jam'il kainat al mustahiqqu lil bajji wa thana. Dialah Allah, dialah Tuhan yang agung, raja untuk seluruh makhluknya. Al mustahiqqu lil majdi wa thana, yang berhak untuk mendapatkan keagungan dan pujian. Qala fil bahri, ulama menyebutkan dalam kitab Al-Bahar,
Wa innama dzakara al-awsaf allati yastahiqu biha ta'ala ayyumana bihi wa hiya kaunu ta'ala azizan ay ghaliban qadiran yusa'iqabuhu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa sifat di mana Allah berhak untuk diimani, yaitu bahwasanya Allah taala antara lain azizan, ghaliban, qadiran, yusa'iqabu, karena Allah aziz, maha perkasa, maha kuat, maha mampu, di mana siksanya patut untuk kita takuti. Nah itu. Jadi jangan sembarangan hidup di dunia. Hidup mau semena-mena nggak bisa. Itu anak muda ada tuh apa pangker namanya, kagak mandi-mandi. Hidup mau bebas. Jangan di akhirat. Nah kita aja nggak bisa kemana-mana kalau nggak punya KTP. Itu di dunia. Coba aja. Mau berangkat kemana? Bikin paspor. KTP nggak ada, nggak bisa berangkat. Di dunianya gitu udah ribet banget, betul Pak? Apalagi di akhirat. Bisa kita jawab ketika malaikat nanya, wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudara ente kalau kita nggak pernah kumpul kepada ulama, nggak pernah kumpul kepada orang-orang soleh. Itu pertanyaan yang paling mendasar tuh. Alhamdulillah lewat gerbang sumbu gabungan kita ntar semua kumpul di kuburan. Ya, cuman duluan baru belakangan. Bener. Itu malaikat nanyanya luar biasa. Wa man ikhwanuka, siapa teman-teman kamu waktu di dunia? Yang dimaksud teman-teman yang soleh. Jadi kalau kita berteman sama orang-orang soleh kan luar biasa, tapi kalau teman kita orang-orang soleh nggak bisa jawab kita Pak. Ini kita nih atau prakarsa sumbu gabungan dalam rangka menjawab itu tuh. Wa man ikhwanuka, siapa teman-teman kamu waktu di dunia? Ini kita semua jadi teman tadi pada masa nih. Ini kalau kita nggak pernah gaul, nggak pernah keluar, berkodok di ketempurung, ya ampun, diajak ngaji ogah, bagaimana nanti kita bisa jawab? Pak, orang ngaji nggak paham aja kata Umar bin Khattab udah dapat 7 karomah, apalagi paham? Mata 2 melotot paham kagak? Itu aja udah 7 karomah tuh, ya, udah 7, apalagi kita paham? Apa Al-Quran yang ada di rumah kita cuman kita baca doang. Ayo kita kaji tafsirnya, kita lihat terjemahnya. Nggak cukup terjemah, lihat tafsir, banyak ratusan kita tafsir. Jadi akhirnya kita bisa menjiwai, karena Al-Quran sebagai hudan. Bagaimana Al-Quran sebagai hudan kalau kita nggak tahu arti dan tafsirnya? Banyak di kampung kita para kiai ngaji sama mereka cukup, biar kita tahu, biar kita bisa meresapi isi Al-Quran. Ini kayak gini. Kan luar biasa sejarah tentang ketabahan, keistiqomahan satu kaum yang rela dibakar demi akidah, demi iman. Ini kan buat kita nanti nih. Terus Hamidan. Kenapa Allah sebut beberapa sifat di mana Allah berhak untuk diimani? Karena Allah aziz, dia perkasa, hamidan, dia maha terpuji, ai munaiman, yajibul hamdu ala ni'amih, dialah yang memberikan nikmat yang wajib mendapatkan pujian atas nikmatnya. Pak, soal nikmat yang jauh-jauh deh. Kita kalau masuk ke dalam WC keluar badannya apa? Apa? Allah membarik lana fi ma razaqana wa qina. Habis pada jembai itu Pak. Ghufrana alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afan. Bukan hafal, lagi terkesima. Kenapa kita baca ghufrana? Ya Allah, aku harap ampunanmu. Kenapa? Kok habis keluar WC kita minta ampunan Allah? Boleh jadi Pak, dalam WC kita lalai. Di situ kan nggak boleh zikir. Berapa menit kita dalam WC? Jadi orang sebenarnya suruh banyak zikir Pak. Begitu keluar WC katakan 5 menit.
Dipinta oleh Rasulullah, ayo minta ampun kamu karena kamu lama di dalam WC, lupa sama Allah. Ghufranak, ya Allah aku mohon ampunanmu. Kadang-kadang kita lupa. Sekarang bapak makan mulu, tapi makanan kita makan nggak hancur di perut, kira-kira kayak apa coba? Hah? Bapak makan nih, makan apa aja dah, kemudian yang kita makan di perut nggak hancur, udah gitu nggak bisa keluar lagi, kayak apa coba? Nah sekarang begitu kita masuk WC, perut lega, apa? Alhamdulillah makanan saya makan hancur, paham nggak? Udah gitu merojol, ya kan? Lancar banget lagi. Muji Allah, alhamdulillah, alladzi azhaba anil adza wa afani. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku, yang ganggu aku. Coba bayangkan dah, bapak makan tapi nggak hancur, udah gitu berak keras, berak. Mohon maaf, begitu buang air keras kayak apa coba? Untuk ingat syukur mah tuh aja kita keluar dari WC itu. Ayo pada baca apa kagak? Baca mau masuk doang, ya kan? Keluar itu penting, bahkan pentingan keluarnya pak, bener nggak? Nah, sekarang ente makan mau keluar kagak kayak apa coba? Ya ampun, makanya ada tuh makalah anak pesantren, apa? Gak usah takut makan banyak kalau masih bisa berak, begitu gitu. Kalau orang makan banyak kalau berak-berak bagaimana coba? Ya pak, jangan takut makan banyak kalau masih bisa berak. Aduh satu tahun. Ngerti nggak? Kenapa kita lupa tuh di situ? Nikmat tuh, makanan nih kita makan hancur, kemudian keluar. Kita lama nggak wirid nggak zikir. Nah, itu rahasianya tuh. Jadi kenapa Allah patut diimani? Karena Allah mun'im sebagai zat pemberi nikmat gitu. Ya, bicara nikmat nggak jauh-jauh deh. Tadi aja kita masuk PC itu, ya. Nah, besok ingetin tuh kalau keluar bacanya apa? Bacanya apa? Allahumma barik lana. Lahu mulku samawati wal ard. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Ai wa kullu man fihima yahiqqu alai ibadatuh. Setiap orang yang ada di langit dan bumi itu Allah berhak disembah, wal husu lahu, dan Allah berhak untuk manusia semuanya atau makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit dan bumi wajib dia beribadah kepada Allah, wajib tunduk kepada Allah, gitu maksudnya. Yang di langit bangsa malaikat itu kan beriman kepada Allah, yang di bumi bangsa manusia jin, begitu. Kenapa? Sebab dia yang punya. Langit Allah yang punya, bumi Allah yang punya. Ini kita ngontrak semua nih. Rumah kita yang asli itu yang 2x2 tuh. Rumah kita sekarang ngontrak nih. Ntar bakal kembali ke rumah kita asalnya tuh. Ya. Pada diam aja kalau mau mati. Udah jual-jualin dah tuh tanah. Innama dzakara dzalika takriran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu takriran untuk memperkuat. Li anna ma naqamuhu minhum wal haqqul ladzi la yanqimuhu illa mubtilun munhamikun fil ghaib. Ya. Tidaklah mereka menyiksa kaum itu wal haqqul ladzi la yanqimuhu illa mubtilun munhamikum fil ghaib. Artinya yang menyiksa itu adalah orang yang mubtil, yang salah, munhamikun fil ghaib, yang terlalu dalam berbuat kezaliman. Ya, enggak ada orang yang menyiksa kayak gitu kecuali orang yang zalim banget. Terus wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segalanya syahidun, menyaksikan. Wa ta'ala muttaliun ala a'mal ibadi, dialah Allah yang mengetahui segala amal hambanya.
la takhfa 'ali khafiyatun min su'unihim. Tidak ada yang tersembunyi dari keadaan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Gak ada, Pak. Ente mau lari kemana coba? Mau lari kemana kita? Makanya dalam ilmu tasawuf ada namanya muraqabah. Muraqabah itu satu derajat di mana orang sudah merasa diperhatikan oleh Allah. Itu udah bagus. Kenapa kita nggak ada orang kita nggak maksiat? Kenapa ada orang nggak ada orang kita tetap ibadah? Karena kita punya sikap muraqabah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau udah punya sikap muraqabah, kerjanya hati-hati. Yang pejabat hati-hati. Memang atasan nggak lihat ende, bawahan nggak ngeliat ini, tapi ada yang ngelihat malaikat raqib atid, siap nyatet kalau ente berbuat zalim. Tuh, muraqabah itu namanya. Ada orang nggak ada orang kita nggak maksiat. Ada orang nggak ada orang kita tetap taat. Itu karena kita punya muraqabah namanya. Kenapa? Kita yakin Allah melihat kita walaupun mereka nggak melihat kita. Tuh, itu yang paling mahal tuh kalau orang udah punya sikap muraqabah, insya Allah aman dia. Makanya dulu ada sahabatnya Zainul Abidin, dia minta izin kepada Zainul Abidin, ya Amirul Mukminin, izinkan saya maksiat. Ada orang minta maksiat, minta izin. Kata Zainul Abidin, silakan Anda maksiat di tempat yang Allah nggak lihat. Oh, girang. Silakan ente maksiat di tempat yang Allah nggak lihat. Girang dia. Begitu keluar, di mana Allah nggak lihat? Hebat Zainul Abidin, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika menjawab secara diplomatis. Itu muraqabah teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita dapat makom itu. Iya. Orang kalau udah punya sifat muraqabah, kerjaannya hati-hati. Orang nggak lihat, tapi Allah ngeliatin kita terus. GR namanya GR, selalu diperhatikan oleh Allah. Itu sifat muraqabah. Mau dia pejabat, mau dia rakyat, mau jadi ustadz, itu kalau udah punya sikap muraqabah, hati-hati dia. Ya, mudah-mudahan kita dapat makom itu, amin. Terus, ini saya harus batasi waktu. Wa fihi wa'dun lil mu'minin wa wa'idun lil mujrimin. Dalam ayat itu ada janji buat orang beriman dan ancaman buat orang-orang durjana. Tsumma syaddada ta'ala an-nakira 'alal mujrimin alladzina 'allabul mu'minin. Kemudian Allah perberat keingkaran kepada para durjana di mana mereka menyiksa orang-orang beriman. Mereka boleh menyiksa orang beriman karena keimanannya, tapi Allah lebih keras lagi dari mereka. Begitu. Apa kata Allah? Innal ladzina fatanul mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang melakukan fitnah kepada mukminin dan mukminat, ay allabu wa ahraqal mu'minin wal mukminat, mereka menyiksa dan membakar orang-orang beriman binar, dibakar di api, la yatinuhum an dinihim, mereka tidak bisa memfitnah agamanya. Boleh lu siksa badannya, tapi dibuktikan dalam sejarah ada sekelompok orang, jumlahnya kalau ribuan mungkin tidak kali ya, belum ada yang nyebut ribuan. Mereka semua rela, nggak apa-apa gue dibakar, asal iman gue nggak copot. Begitu. Ini kan buat kita ini, Allah ceritain ini buat kita. Nggak ada tuh, nggak ada apa-apanya disiksa kalau sampai kita ngejual iman. Martir pertama dalam Islam siapa? Ammar bin Yasir. Ya, tuh Ammar bin Yasir oleh tuannya tuh Umayyah ya. Dia kan ikut Rasulullah. Diket ya Pak. Sama Umayyah diginiin patung. Yo, sujud nggak? Enggak. Ahad. Oh, diakalin sama Umayyah. Ibunya ditaruh di depannya. Ayo, tunduk sama patung. Ahad. Baik. Pak, mohon maaf, ini bukan kejam ya. Ibunya itu, maaf, kemaluannya disodok pakai tombak sampai nembus lehernya tuh. Kayak begitu Pak, orang dulu. Itu zaman Nabi. Wah, ngelihat ibunya sisa nggak tahan dia. Tapi tetap ahad, dia nggak jual imannya.
Oh, masih nggak mempan. Orang tuanya ditaruh di depan dia, diikat. Ayo, tunduk sama patung. Enggak, dipancung orang tuanya di depan. Deh, sekarang ibumu udah mati, baba lu udah mati, giliran lu nih sekarang. Nah, disitulah akhirnya gaduh para sahabat. Ya, karena nyari selamat, akhirnya Ammar bin Yasir mau tunduk juga. Wah, sahabat gaduh. Payah Ammar bin Yasir. Begitu aja nggak tahan. Dibully sama sahabat yang lain. Tapi Allah bela tuh Ammar bin Yasir. Ya kan? Wa qalbu mutmainnun bil iman. Enggak apa-apa kalau buat keselamatan. Jadi kalau kita umpama nih mau disiksa orang, maunya apa sih dia ngomong? Kalau kita bisa ngelawan, kalau enggak udah ikutin aja. Kan al-iman hahuna kata Nabi, iman aja di sini. Ammar bin Yasir tunduk nyari selamat. Nggak apa-apa Pak, begitu. Tapi itu paling tidak menggambarkan tentang kegigihan, keistiqomahan imannya Ammar bin Yasir. Martir pertama dalam Islam, nggak mau dia ngejual Islam, walaupun ibunya, bapaknya mati di depannya. Begitu. Ini dibuktikan oleh sahabat Rasulullah SAW di awal-awal Islam. Ya kita berlindung aja dah, jangan sampai kita dapat cobaan kayak begitu ya. Ya ampun, cobaan yang enak-enak aja dah gitu, dapat duit banyak. Biar tiap bulan ziarah gitu kan. Kalau dapat ujian yang enak-enak aja dah gitu. Nah, terus tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Tsumma lam yarji'u an kufrihim wa tughyanihim, kemudian mereka tidak balik dari kekufuran dan kezalimannya. Falahum azabu jahannam walahum azabul harik, mereka akan dapat azab jahanam dan mereka akan mendapatkan azab yang membakar, dibalas lagi sama Allah. Ini api nih Pak, menurut satu riwayat api yang sekarang kita nikmati di dunia, yang paling hebat kan api yang ada di pabrik baja. Pernah nggak lihat di mana itu? Di Banten, Cilegon. Kayak apa tuh apinya? Baja keras, hancur, meleleh. Itu belum ada 0, sekiannya dari panasnya api neraka. Ya, Nabi Adam alaihissalam begitu diturunkan ke bumi, Allah kasih tuh sedikit api dari jahanam. Itu kayak begini nih, kalau hutan kebakaran itu bagian dari api yang pernah diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kayak apa panasnya? Ribuan derajat. Kalau mereka ngebakar orang beriman, gak ada apa-apanya. Taruh di neraka kayak api itu, ribuan derajat lebih daripada api yang ente berikan kepada orang-orang beriman. Allah ancam ya, walahum azabul harik, dan bagi mereka azab yang membakar. Ay palahum azabu jahannam al muhzi bi kufrihim, mereka akan dapatkan neraka jahanam yang menghinakan karena kekufuran mereka. Walahum al azabul muhriku bihirakimil mu'minin, dan mereka akan dapat azab yang membakar karena mereka dulu di dunia membakar orang-orang beriman. Walamma dzakara masyiral mujrimina aqabahu bidzikri masyiril mu'minin, maka tatkala Allah telah menyebutkan tempat kembalinya orang-orang yang durjana, maka Allah sudahi ayat itu dengan menyebut tempat orang-orang yang beriman. Faqala, kemudian Allah nyatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, ay alladzina jama'u bainal imani shadiq wal amali soleh, orang-orang yang menghimpun antara keimanan yang benar dan amal soleh, lahum jannatun tajri min tahtiha anhar, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ay lahum basyatinu wal hadaiku az-zahirah, mereka akan memiliki kebun, taman yang indah. Kenapa taman mini? Lu ziarahmu ke taman mini kagak? Bapak lihat taman mini deh, kayak apa indahnya itu nggak ada 0, sekian persen itu. Ya, jadi balasan buat orang-orang ashabul ukhdud itu, orang-orang yang dibakar, mereka akan mendapatkan taman surga. Makanya jannat bentuknya jamak.
Jadi surga itu bukan satu Pak. Ya, bungalow, istana-istana. Ada orang yang rajin tahajud. Nanti ada tuh bungalow buat orang yang tahajud. Yang nggak tahajud jangan mengharap. Ada lagi bungalow buat orang yang sering sholat taraweh. Jangan berharap yang nggak taraweh. Paham nggak? Dapat bungalow itu. Ada lagi bungalow orang yang sering sholat witir. Jangan berharap. Jadi nanti kita cuma ngeliatin aja orang masuk ke bungalow itu. Kenapa? Nah, kita waktu dunia nggak pernah masuk ke situ. Jadi jannat bentuknya apa jam? Surga bukan itu banyak. Artinya bungalaunya banyak begitu. Tahu bungalau kan? Pura-pura kagak paham lagi bungalau. Apa? Pila. Ntar bunga silau lagi. Pila. Itu surga pilanya banyak tuh. Ya. Makanya beginilah kalau ada perbuatan sunnah minimal kita pernah ngerjain. Contoh, sholat sunat wudu pernah ngerjain nggak? Kita kalau habis wudu disunatkan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat wudu. Sebelum sholat qobliyah kerjain. Itu kan ceritanya siapa? Bilal bin Rabah. Orangnya masih di dunia, tapi Nabi udah dengar terompahnya di sorga. Sendalnya udah Nabi dengar di sorga. Ada juga cerita riwayat lain ketika Nabi Mi'raj, Nabi ngelihat Bilal bin Rabah ruhnya udah di sorga. Ruhnya udah di sorga, orangnya masih di dunia. Nabi penasaran. Ya Bilal, apa yang kau kerjain? Saya kalau habis wudu sholat 2 rakaat. Nabi nggak ngomongin bid'ah, gua ngajarin. Enggak, tuh Nabi nggak ngomong bid'ah. Lu bikin aja lu, gitu kan. Ini kalau umpama Nabi hidup nih di depan kita ngelihat orang pada maulid begini nama Nabi, woi, paham nggak? Ya orang habis ini nggak paham nih. Enggak, bilang nggak dikatain bid'ah haram, enggak. Oh itu. Ada juga sahabat Nabi. Dulu nggak ada tuh. Kalau kita Allahu Akbar langsung baca iftitah. Tapi Nabi tahu ngelihat langit terbuka. Wah, tiba-tiba kalau langit terbuka, ada apa ini? Rupanya ada sahabat yang kalau takbir diterusin Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Gara-gara itu tuh langit terbuka. Siapa yang baca? Aneh kiai yang baca. Gara-gara itu tuh langit terbuka. Apa Nabi omelin? Bid'ah, sesat, haram, kafir. Enggak, dijempolin. Tuh sholat sunat wudu, ya kan? Carilah sendirilah. Kaifiatnya bagaimana? 2 rakaat aja Pak. Sudah tari deh ya? Sudah tari deh ya? Iya. Boleh tanya sedikit. Apa? Kalau sholat wudu kalau waktu sujud kita boleh digabung dengan sholat qobliyah. Ya, boleh. Itu buat yang males gitu. Ya nggak apa-apa. Itu buat yang males. Ada yang jawab. Dua dia Kita lagi ya. Tanggung. Emang kalau udah dibahas sedikit banyak yang nanya. Bapak boleh kasih gabung-gabung boleh. Contoh gini nih, kita masuk masjid, tiba-tiba udah azan, kita belum sempat tahiyat masjid, gabungin aja. Qobliyah sama tahiyat. Usolli tahiyatal masjid ma'a qobliyatul jumu'ah rakaatain. Boleh. Ya Allah, aku sholat tahiyat masjid gabung dengan Itu jama dong. qobliyah jama gitu. Bukan jama, boleh begitu. Buat yang kepepet. Jama. Nah, jadi dapat dua-duanya. Iya, udah ngirit niat. Itu dalilnya ada. Ya. Nah, tapi kalau bisa diri sendiri. Kalau buat yang malas boleh. Jama ya. Baik Pak, dikit lagi dah. Nih ayatnya berapa? Tinggal berapa ayat lagi nih? Harus tuntas nih hari ini. Ya, saya nggak baca semua dah. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Lahum basyatin wal hadaiquz zahirah. Mereka akan mendapatkan kebun-kebun. Allati tajri min tahtil kusuriha, allati tajri min tahti kusuriha anharul jannah, di mana di bawahnya mengalir ya
Di bawah bunga lubang itu mengalir anharul jannah, apa? Ya, sungai-sungai surga. Bapak pernah ngeliat sungai nggak? Ada sungai licin tuh. Ada sungai nggak ada paritnya nggak? Di surga sungai tapi nggak ada parit, jalan aja begitu. Kan aneh, sungai nggak ada paritnya. Ya kalau sungai surga ada paritnya, tanahnya saya beli gitu. Jadi jangan dibayangin tuh sungai surga sama sungai Petara sama, beda. Kalau sungai itu di depan siapa? Pak Notaris tuh, Uki tuh ada paritnya. Kalau surga nggak ada paritnya. Jadi kemana dia mau alih silakan aja. Bisa dipanggil lagi. Kadieu, mari sungai. Ya ampun. Coba lo sungai Petara, kadieu banjir. Itu sungai surga begitu Pak. Ya ampun, nggak ada parit. Hah? Nggak banjir ya rumah ya? Kagak banjir. Orang-orang di surga kelelep. Sungainya nggak ada parit, bisa dikemanin aja itu mau. Ya ampun. Kenapa sih Allah selalu bilang dalam Al-Quran itu sungai? Ada orang bilang nih sempit katanya, ini ngegirangin orang Arab. Bab orang Arab itu nggak ada sungai di sana, yang ada batu mulu. Paham nggak? Iya, cocok di Arab. Kata gitu, bukan. Kalaupun iya ada sungai-sungainya beda begitu. Ya, terus zalikal. Nah, ini sungainya nih. Qala Tobariyu, Imam Tobari mengatakan hiya anharul khamri wal labani wal asal. Sungai yang isinya khamar. Nah, khamar surga enggak memabukkan. Coba khamar dunia. Kalau nggak telen nyebur ke got gitu kan. Tuh sungai surga isinya khamar. Tapi khamarnya surga beda dengan khamar dunia. Wal labani, sungai susu. Wow, mandi susu Pak kita. Wal asali, madu. Nah, sekarang orang minum madu, habis minum sariawan. Madu apaan? Madu rasa. Madu rasa. Madu apa? Madu rasa. Ngetes madu gimana? Sasetan. Dzalikal fawzul kabir, itulah kebahagiaan yang besar. Terus saya lengkap. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Dialah Allah yang mencipta dan yang mengembalikan. Hai huwa jalla wa ala al-khaliqul qadiru alladzi yabdul khalqa minal adam tsumma yu'iduha ahya'an badal maut. Dialah Allah azza wa jalla yang menciptakan, yang mampu, yang menciptakan makhluk dari tidak ada maksudnya. Dialah Allah yang menciptakan makhluk dari tidak ada, kemudian mengembalikan makhluk hidup setelah mati. Makanya kan Nabi gampang aja dakwah kepada orang kafir Quraisy, gak terlalu banyak dalil. Ente masih nyembah patung? Iya. Sekarang gini deh, ayo kita diskusi. Tuhan gue bisa menghidupkan, bisa mematikan. Tuhan gue bisa menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu bisa nggak? Begituin aja mana? Emang dasar PA tetap aja kan? Nggak mau juga beriman. Ditantang sama Nabi. Ini kafir Quraisy kan sebagian PA orangnya. Tuhan gue bisa menciptakan langit dan bumi. Tuhan lu bisa nggak? Nabi ngomong gitu. Ya ampun, Allah tuh yang menciptakan kita dan yang membalikan kita. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wasatiru dzunubi ibadil mu'min. Dialah Allah yang menutup dosa-dosa orang-orang yang beriman. Al-latiful muhsin ila auliyaih. Dialah Allah yang Maha lembut, Maha sayang, yang berbuat baik kepada para kekasihnya. Al-muhibbul lahum, dan cinta kepada mereka. Terus lengkap lagi ya. Siapa itu Allah? Dzul arsy, sahibul arsyil azim. Dialah Allah yang memiliki arsy yang besar. Wa inna ma adafal arsya ila Allah wa khassahu bi dzikri. Hanya saja Allah sandarkan kalimatnya dengan arsy, dan Allah menyebut arsy secara khusus. Li'anal arsya a'zamul makhluqat, karena arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Pak, arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Nah kalau aras aja gede, Jibril, paham nggak Jibril? Pak, malaikat Jibril, malaikat paling gede Jibril, nggak ada apa-apanya dengan aras. Kayak kutu di hutan tuh perbandingan. Nah malaikat Jibril dengan aras, makhluk Allah paling gede tuh aras. Nah sekarang Allah sandarkan di aras, lebih gede lagi Allah kekuasaannya begitu.
Wa awsau minas samawati, sabai lebih luas dari 7 lapis langit. Al-Majid, apa ta Al-Majid? Wa huwa ta'ala Al-Majidul Ali ala jamil khalaiq. Dialah Allah Al-Majid, yang mulia, Al-Ali yang tinggi. Al-Ali ala jamil khalaiq, yang tinggi atas seluruh makhluknya. Kecil tuh raja yang tadi nyiksa. Terus ayatnya Fa'alu lima yurid, ialah Allah yang melakukan apa yang dia pengen. Begitu. Hal ataka hadithul junud, belum sampaikah kepadamu berita tentang pasukan? Siapa? Fir'aun wa Thamud, yaitu Fir'aun dan Thamud. Wah, ini juga orang bengis juga nih. Raja-raja bengisnya Allah sebut, tapi semuanya nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya bilang, yaumil kiamah Allah tanya, limanil mulku yaum, hari ini kerajaan milik siapa? Fir'aun diem, Haman diem, raja yang tadi itu Jur'ah diem semuanya. Ayo. Terus balil ladzina kafaru bitadzib, tetapi orang-orang kafir tetap aja mendustai Nabi. Artinya gini, Pak. Allah sudah ceritain kayak apa kejamnya raja Jur'ah yang menyiksa, ngebakar. Allah ceritain. Berikut balasannya Allah akan kasih kepada raja tersebut. Tetap aja orang kafir Quraisy nggak mau beriman. Tetap dia mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ailam ya'tabir kuffaru Quraisyin bima halla biulaikal kafaratil mukadzibin. Orang-orang kafir Quraisy tetap aja tidak mau mengambil itibar, tidak mau mengambil pelajaran apa yang terjadi kepada orang-orang kafir yang mendustai Nabi Isa alaihissalam. Balhum mustamirruna bitakdzib, bahkan mereka terus menerus berbuat mendustakan Nabi kita, artinya orang-orang kafir Quraisy ini. Fahum asyadu minhum kufran wa tughyana, bahkan orang-orang kafir Quraisy lebih hebat lagi zalim dan kekufurannya. Wallahu mi waraihim muhit, wallahu ta'ala qadirun alaihim la yaqutunahu wa la yu'jizunahu, dan Allah maha mengitari sekitar mereka. Artinya begini, Pak, kita ini kayak sebuah titik dalam sebuah lingkaran. Mau kemana coba? Kita ini ibarat sebuah titik dalam lingkaran. Ente mau kemana coba? Tuh muhit namanya tuh. Allah mengitari, meliput mereka. Ya ampun, nggak bisa lari kita. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Bal hadzal ladzi kadzdzabu bihi, bahkan yang mereka dustai kitabun azimun syara, kitabun azimun syarifun, kitab yang agung yang mulia, muntahin fi syarfi wal makana, yang puncaknya mulia, wal makana, muntahin fi syarfi wa fil lauhil mahfuz. Itu ya, ini mata udah keder, baca kemari larinya kemari. Muntahin fi syarfi wal makana, yang luar biasa puncak kemuliaan dan kedudukannya. Fi lauhin mahfuz ay wa fi lauhil mahfuz alladzi fi sama mahfuzun min ziyada wa naqsi wa tahrik wa tabdil. Adanya di mana itu? Allah simpan fi lauhin mahfuz. Al-Qur'an yang ada di lauhil mahfuz. Wa fi lauhil mahfuz, dia berada di lauhil mahfuz, alladzi fi sama, yang ada di langit. Mahfuzin, atau bisa dibaca mahfuzun minaziyadati wa naqsi, yang dipelihara dari tambahan dan kekurangan. Sampai sekarang Al-Quran tetap segitu-gitu juga, nggak ditambah nggak dikurang. Wa tahrik wa tabdil, dan juga dari pergantian, artinya nggak ada orang yang berani ngacak-ngacak Al-Quran. Walaupun pernah dulu tahun 70-an orang Israel ya pernah ngebuang-buang ayat-ayat yang berbau Yahudi. Bapak kalau mau tahu sejarahnya Murotal, itu awalnya orang Israel. Jadi dia melantunkan Murotal. Tahu kan Murotal? Itu ngaji ya.
Tapi akhirnya orang Mesir nyimak tuh. Nah ini banyak banget dibuang. Makanya ulama Mesir akhirnya bikin lagi. Udah, bikin tandingan murotal. Itu awalnya murotal tuh. Itu tahun 70. Bahkan pernah juga di Indonesia sempat masuk itu Al-Quran yang dicetak oleh Israel itu. Cerita-cerita Bani Israel dihapus sama dia. Tapi tiap saat, tiap waktu ada aja orang yang melek. Apalagi di Indonesia banyak lah hafid-hafid Quran ini. Nah, mudah-mudahan inilah ya, barangkali inilah yang dapat kita kaji pada subuh kali ini. Nah, kalau ngaji tafsir potong-potong buat tuntas nggak enak, Pak. Jadi besok udah lain surah lagi gitu. Ya cukup 2 kali pertemuan 1 surah. Gitu. Ini surahnya panjang. Ya, nanti silakan Bapak lihat di YouTube ada itu ya, di bagian yang pertama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.